Share screen-ku udah kelihatan belum teman-teman? Udah. Oke, aku mulai ya. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, aku Ken Lambert yang akan mentoring materi ekonomi makro hari ini. Sebenarnya aku diberikan dua soal ya, dua kutipan soal. Tapi karena keterbatasan waktu, aku bahas salah satunya aja ya. Nanti satunya lagi aku akan bahas, akan aku share jawabannya nanti di Teams sama di Google Drive. Aku langsung bahas aja ya. Yang pertama, biasanya kalau di makro itu ada opsi hitungan wajib sama hitungan pilihannya. Nah, untuk mentoring kali ini aku fokus bahas untuk hitungan aja ya teman-teman. Karena kalau teori itu, balik lagi kalian tuh tetap harus ikutin materi yang udah diajarkan oleh dosen kalian masing-masing. Jadi aku lebih fokus ke bahas hitungannya aja. Biasanya kalau hitungan wajib itu terkait dengan kurva ISLM ya. Jadi aku langsung mulai bahas aja soal pertama. Yang pertama, diketahui suatu perekonomian mempunyai data makro sekian. Ini aku udah aku screenshot soalnya ya, dari konsumsi, investasi, pemerintah, pajak, dan sebagainya. Nah, dari data tersebut suruh tentukan apa persamaan fungsi keseimbangan dari pasar barang dan juga pasar uangnya. Oke, aku langsung aja ya. Tadi kan di soal dikasih tahu ya, persamaannya ini, aku back lagi ya. Dikasih tahu ada persamaan C, terus ada variabel YD, itu disposable income. Tapi kan di persamaan lain kan adanya pakainya Y semua nih. Kan Y sama YD beda ya. Jadi kita better untuk mencari dulu kira-kira angka YD itu berapa. Nah, kita masuk aja langsung ke persamaannya ya. YD itu kan disposable income. Itu pengeluaran yang kita bisa konsumsikan, yang atau kita bisa pakai. Rumusnya itu jelas angkanya dari penghasilan awalnya dulu, Y-nya dulu. Baru kita kurangin dulu sama pajak atau tax, ditambah transfer dari pemerintah, TR. Kita langsung masukin aja angka TX sama TR-nya. TX-nya itu 100 tambah 0,2Y. Kita kurung dulu ya, karena depannya minus. Nanti minusnya akan kita berpengaruh ketika dikali. Terus juga kita tambah dengan TR, yaitu 100. Setelah kita hitung dapat tuh angka YD-nya 0,8Y. Nah, YD sama dengan 0,8Y. Baru kita masukin ke persamaan AE-nya, atau aggregate expenditure. Rumusnya untuk soal ini selalu sama ya, nggak berubah. C ditambah I, ditambah G, ditambah X kurang M. C itu konsumsi, I-nya investasi, G-nya itu pengeluaran pemerintah, X-nya ekspor, dan M-nya impor. Kita masukin aja langsung semua angka C-nya. C-nya kan tadi kan dikasih tahu di soal itu 5.000 ditambah 0,75 YD. Terus kita masukin juga angka I-nya. I-nya itu 9.000 dikurang sama 40.000 I. Terus kita masukin juga angka G-nya. G-nya 6.000. Nah, kebetulan di soal ini angka ekspor impor tuh nggak dikasih tahu ya. Jadi kita langsung anggap aja 0. Nanti kalau misalkan di ujian dikasih tahu angka X sama M-nya, ya kan tinggal masukin aja X-nya berapa, M-nya berapa, kayak gitu. Kita masukin, ini kan 0,75 YD ya untuk yang persamaan C-nya. YD-nya kan kita udah hitung tuh, YD sama dengan 0,8Y. Ya udah tinggal kita ganti aja variabel YD dengan 0,8Y. Dapat nanti setelah kalian hitung-hitung, tinggal persamaan matematika biasa ya, tambah-tambah kurang-kurang gitu-gitu, nanti dapat angka aggregate expenditure-nya, yaitu 20.000 dikurang 40.000 I tambah 0,6 Y. Nah, kadang di soal ujian tuh I sama R tuh bisa sama ya. Nanti kadang dikasih contohnya I, nanti kadang juga dikasih contohnya R. Nah, itu sama-sama suku bunga. Jadi kalian tinggal adjust sama info soal aja. Nah, kita kan ditanya kondisi keseimbangan ya. Logikanya, AE itu kan expenditure, pengeluaran. Berarti kalau kondisi seimbang, udah pasti pendapatan kita harus sama dengan pengeluaran. Makanya kondisi equilibriumnya itu Y sama dengan AE. Tadi kan persamaan AE-nya di bagian tengah ini udah dapat ya angkanya. Yang aku highlight kuning yang di awal, yang di tengah. Nah, yaudah karena Y sama dengan AE, AE-nya tinggal ganti aja sama persamaan yang udah kita ketemuin tadi.
Jadi kita masukin aja nih, Y sama dengan 20.000 dikurang 40.000 I tambah 0,6 Y. Kalian tinggal pindah aja ruas Y-nya ke sebelah kiri. Karena kan kita mau cari angka Y sebenarnya kan. Jadi kita tinggal pindahin aja langsung. Udah nanti dapat tuh 0,4 Y sama dengan 20.000 dikurang 40.000 I. Kalau mau itu kan 0,4 Y ya. Kalau mau cari angka Y-nya tinggal dibagi aja langsung. Angka yang sebelah kanan dibagi aja sama 0,4. Nanti dapat tuh Y-nya sama dengan 50.000 dikurang 100.000 I. Untuk persamaan IS-nya. Kira-kira sampai sini kalian kecepatan nggak kodasinya? Atau ada yang masih bingung nggak untuk perhitungan awalnya? Halo? Udah paham. Kalau udah, aku lanjut ya. Tadi kita udah dapat ya persamaan IS-nya. Sekarang kita bahas ke persamaan LM-nya. IS itu kan terkait barang. Barang itu kan yang tadi yang udah konsumsi, investasi segala macam. Nah, kalau persamaan LM itu terkait uang, pasar uang. Jadi kita mesti lihat demand uangnya berapa, supply-nya berapa. Kita lihat aja di soal. Soal itu tadi dikasih tahu ya, untuk demand-nya itu bisa sih di simbolnya MD, bisa juga L. Jadi aku tulis dua-duanya aja ya di rumus awal ini. Jadi kita masukkan aja tuh demand-nya berapa, 0,25 Y dikurang 100.000 I. Untuk MS, nah untuk money supply, biasanya kadang dikasih tahu langsung angka MS-nya, kadang dikasih tahu juga uang yang dia simpen untuk spekulasi atau juga buat transaksi atau berjaga-jaga. Nanti itu ada di pembahasan soal satunya lagi ya. Kalau nanti aku juga share jawabannya. Kalau misalkan in case dikasih tahu MS-nya ada yang dua macam itu, simple aja, kalian tinggal jumlahin aja angka dua-duanya. Kebetulan untuk yang soal ini MS-nya cuma 2.500 ya, satu doang angkanya. Jadi ya udah langsung aja masukin. Jadi 0,25 Y dikurang 100.000 I sama dengan 2.500. Kita kan mau cari Y-nya ya. Ya udah, kita pindahin semua angka, semua koefisien, semua konstanta selain Y ke sebelah kanan. Sisain aja sebelah kirinya tuh 0,25 Y-nya. Udah dapat itu, kalian tinggal cari aja Y sama dengannya itu berapa. Ya tinggal dibagi aja angka di ruas kanan ini, dibagi aja sama 0,25. Dapat tuh hasilnya Y sama dengan 100.000 tambah 400.000 I. Itu persamaan LM ya. Udah dapat IS, udah dapat LM. Sekarang kita tinggal cari aja tingkat suku bunga keseimbangannya berapa, tingkat Y keseimbangannya berapa. Jadi kita masukin aja dulu IS sama dengan LM. IS kan udah kita dapat ya di slide sebelumnya. Angkanya 50.000 dikurang sama 100.000 I, maaf. Terus LM-nya juga udah dapat angkanya. Ya udah kalian tinggal bikin sama dengan aja IS sama dengan LM, masukin persamaan IS berapa sama dengan persamaan LM berapa. Gitu aja. Udah gitu gini, kita kan mau carinya I ya. Ini kan dari persamaannya kan ada variabel I ya di kiri sama kanannya. Kalau kita mau cari I, ya I-nya kita pindahin aja ke ruas kiri. Angka konstantanya pindahin ke kanan. Ya udah kita tinggal pindahin aja. Terus kita tinggal tambah-tambah kurang-kurangin aja. Dapat tuh angkanya minus 500.000 I sama dengan minus 40.000. Karena kebetulan kiri kanan sama-sama minus, ya kalian bisa hapus aja minusnya. Coret aja nggak apa-apa. Nanti dapat tuh 500.000 I sama dengan 40.000. Carinya tinggal dibagi aja. 40.000 dibagi sama 500.000. Dapat tingkat keseimbangan suku bunganya 0,08. Tapi karena suku bunga itu biasanya persentase, kalian tinggal ubah aja dari 0,08-nya jadi 8%. Gitu. Ini kita udah dapat ya. Tingkat suku bunga keseimbangannya 8%. Sekarang kita tinggal cari tingkat pendapatan keseimbangannya berapa. Kan udah dapat I-nya ya. Ya udah kalian tinggal pilih salah satu. Kalian mau masukin I
ke persamaan IS atau ke persamaan LM. Kalau hitungan kalian benar, mau dimasukin ke salah satu, dua-duanya pun sama hasilnya. Ini di slide berikutnya aku buktiin ya. Kita lihat di slide berikutnya, sama, udah itu hitung pakai persamaan IS, pakai juga persamaan LM. Kalian tinggal masukin aja, ganti huruf I-nya, variabel I-nya, dengan 8% atau 0,08. Nanti dapat tuh tingkat keseimbangan pendapatannya 42.000. Nah, itu soal yang A ya, yang soal pertama. Sekarang ditanya terkait saldo anggaran. Saldo anggaran, ingat aja saldo anggaran itu biasanya pasti terkait dengan pemerintah, karena kan pemerintah yang buat anggaran. Jadi kalian tinggal lihat aja, pemerintah tuh mengeluarkan dalam bentuk apa sih, dan pemerintah menerima itu dalam bentuk apa aja. Terima apa, keluarnya apa. Yang pertama, penerimaan. Pemerintah udah pasti menerima itu dari pajak ya. Karena kan kita sebagai masyarakat yang membayar pajak kan, otomatis penerimaan dalam sisi pemerintah itu udah pasti pajak. Terus pengeluaran pemerintah apa? Udah pasti G. G itu kan di persamaan AE kan ada G kan, itu kan pemerintah, government. Dan juga jangan lupa ada transfer pemerintah. Bisa aja transfer itu dalam bentuk subsidi, bantuan, dan sebagainya, itu transfer, TR. Jadi kita bandingin aja angka penerimaannya, teksnya berapa, terus kita bandingin aja angka pengeluarannya berapa. Pengeluaran ada dua ya, G sama TR. Tinggal tambahin aja. Ini udah aku hitung ya. Dapat tuh tingkat penerimaan pemerintah atau dalam bentuk teksnya itu 8.500. Sedangkan pengeluarannya itu total dari G sama TR itu 6.100. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa penerimaan itu lebih besar daripada pengeluaran. Makanya dibilang surplus anggaran. Kalau in cash kebalik, pengeluarannya lebih besar. Itu namanya defisit anggaran. Gitu aja. Kira-kira sampai sini ada yang masih bingung nggak teman-teman? Atau suaraku masih jelas atau enggak gitu? Kira-kira. Aku lanjut ya. Oke. Nah, soal C berikutnya. Kalau kalian nanti lihat di PPT-nya sama di soalnya, nanti udah muncul soal C, dikasih tahu gini pertanyaannya. Jika pengeluaran pemerintah naik menjadi, ini maaf kehapus ya, masuknya menjadi 7.500. Itu berapa? Tingkat Y dan I keseimbangan itu berapa? Kalian nanti kalau di ujian tolong bedain ya. Naik menjadi apa sama naik sebesar berapa. Itu beda kalimatnya ya. Kalau naik menjadi itu angka akhirnya. Misalkan naik menjadi kayak di soal ini, naik menjadi 7.500. Berarti angka akhirnya 7.500. Itu angka akhirnya. Nanti kan tinggal cari aja selisih kenaikannya berapa. Kalau misalkan kalimatnya naik sebesar sekian, sebesarnya itu perubahannya, deltanya. Jadi kalian nanti tinggal cari angka Y akhirnya berapa. Tolong diperhatiin ya. Kadang kalimat-kalimat gini simple tapi suka ngejebak. Karena ini naik menjadi 7,5, ya udah kita udah tahu awalnya kan 6,5. Awalnya 6.000. Ini maaf aku typo ya. Awalnya 6.000. Tapi naik jadi 7,5. Nanti dapat tuh angka perubahannya atau deltanya 1.500. Ini kok ada typo, nanti aku tinggal ganti. Dar. Harusnya ini 6.000, bukan 6,5. Kita udah tahu deltanya 1.500. Ya udah, kita tinggal cari kalau G-nya naik 1.500, Y-nya naik berapa gitu. Dan jadi berapa Y-nya. Kita cari aja multiplier. Harusnya sih beberapa dosen bahas tentang multiplier ya. Ada rumusnya itu. Tapi kalau misalkan di sini kan kita kan tadi kan udah sempet ngitung ya persamaan AE-nya segala macam. Kalian tuh bisa kutip koefisiennya. Koefisien mana? Koefisien yang pas lagi yang 0,4 Y-nya itu. Kalau kalian lihat di slide yang awal nih,
Aku balik ke slide awal ya. Pas nih yang di sini nih, di ada 3 baris terakhir. Kan ada tuh 0,4Y sama dengan 20.000 dikurang 40.000 I. Terus kan kalau mau cari Y-nya kan tinggal dibagi 0,4 kan. Nah, 0,4-nya ini nih yang bakal kepake buat ngitung multiplier-nya. Kayak gitu. Angka 0,4 ini nih. Jadi, aku balik lagi ke slide yang tadi. Angka multiplier tinggal dibagi aja. 1 dibagi sama 0,4-nya tadi. Maka dapat tuh hasilnya 2,5. Itu multiplier. Sekarang tuh udah dapat multiplier, baru kita bisa hitung perubahan Y-nya berapa. Karena kan tadi kan kita baru dibahas tentang perubahan G-nya aja kan. Jadi tinggal dikali aja tuh berapa perubahan G-nya, dikali aja sama multiplier-nya gitu. Jadi kan tinggal kali itu 2,5 dikali 1.500, dapat 3.750. 3.750 tuh besar delta perubahan Y-nya ya, perubahan pendapatannya. Kalau mau cari angka akhirnya, tinggal ditambahin aja ke persamaan IS-nya. Karena balik lagi, G itu terkait sama apa? Terkait sama AE. AE terkait sama IS. Jadi kalau kalian mau ubah persamaannya, ubah persamaan IS. Kayak gitu. Tinggal tambahin aja nih angka persamaan yang lama tadi, ditambahin sama 3.750. Nanti dapat persamaan IS barunya itu 5.3.750 dikurang 100.000 I. Terus, aku lanjut. IS-nya udah berubah. Otomatis tingkat I keseimbangannya juga pasti beda dong. Makanya kalian tinggal masukin lagi rumus IS yang baru sama dengan LM-nya. Untuk LM kan nggak berubah ya, tetap yang angka 10.000 ini tambah 400.000 I. Yang berubah kan cuma IS aja. Ya udah nggak apa-apa, kita hitung ulang, cari I-nya berapa yang baru. Kayak gitu. Kalau kalian hitung nanti angkanya mirip ya. Kalau operasi matematika aku anggap kalian udah cukup paham ya. Jadi aku udah jabarin step-stepnya, nanti dapat tingkat keseimbangan suku bunga yang baru atau IQ2-nya, yaitu 8,75%. Udah dapat tingkat keseimbangan I yang baru, kita juga dicari tingkat keseimbangan Y yang baru berapa. Sama, masukin aja persamaannya, masukin angka 8,75%-nya itu ke persamaan IS atau LM. Balik lagi, selama hitungan kalian benar, mau dimasukin ke salah satu pun sama angkanya. Dan ini udah hitung sama-sama 45.000 ya. Jadi angkanya udah sama. Terus ini untuk soal C udah ya. Sekarang ditanya apakah ada crowding out effect atau berapa COE-nya? Pasti ada. Sekarang tugas kita menghitung berapa COE-nya. Sebenarnya kita mau cari kira-kira angka Y-nya itu kayak gini. Normalnya kan Y awal nih yang di langkah step perhitungan pertama, Y keseimbangan awal, maaf ya. Nah ini nih, yang ini. Kan awalnya 42.000 ya. Terus kalau kalian hitung sama yang multiplier tadi, kan harusnya 3.750 kan nambahnya. Berarti kan tinggal simpelnya kan 42.000 ditambah 3.750 kan. Tapi kan kenyataannya pas kita hitung dengan mencari tingkat keseimbangannya baru, angka Y-nya bukan 4.5750 lagi, tapi 45.000. Selisih ini yang disebut crowding out effect. Disebabkan kenapa? Karena tingkat suku bunganya baru jadi ikut naik. Kan ya awalnya kan kita mau meningkatkan G itu kan untuk menggeser kurva IS ke kanan kan, untuk meningkatkan pengeluaran agar tingkat pendapatan pun juga ikut naik sesuai yang diharapkan. Tapi ternyata suku bunga pun ikut naik. Jadi udah kita mau harap naik, ada turun lagi dikit ke 45.000. Itu namanya crowding out effect. Tinggal mau carinya ada dua cara ya. Cara pertama, kalian tinggal aja langsung masukin angka
Ingat angka Y yang awal. Y keseimbangan yang paling awal, 42.000. Kalian tinggal tambahin sama delta Y aja, cukup. Dapat tuh Y aksennya 45750. Mau cara 2 juga bisa. Kalian masukin pakai persamaan IS yang baru ya. IS yang baru, bukan yang 53750. Tapi jangan pakai angka R yang baru. Kita ganti pakai angka R yang awal, yang 8% aja. Angkanya juga sama, 45750. Nanti kalau udah dapat Y aksennya, cara cari COE-nya tinggal diselisihin aja. Y aksen yang 45750 dikurangi sama tingkat Y yang baru. Y keseimbangan yang kedua yang baru, yang 45.000. Itu nanti dapat angka COE-nya 750. Seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Suaraku masih kedengeran kan ya? Atau putus-putus itu? Masih kedengaran. Oke, masih bisa pahamin nggak kira-kira dari penjelasanku? Masih kok. Aku lanjut ya. Nah, cara menghilangkan efek COE itu gimana sih? Dengan menambah jumlah uang yang beredar. Karena gini, kalau kita cuma ningkatin pengeluaran doang, tapi jumlah uangnya tetap sama, otomatis suku bunga bakal naik sesuai dengan kurvanya. Nanti aku jelasin di bagian kurva ya. Jadi kalau kita mau bikin efek COE-nya hilang, ya udah kalau pas IS-nya naik, pas lagi pengeluaran naik, uang yang beredar pun juga kita mesti naikin. Simpelnya gitu. Jadi kita usahain bikin kondisi gimana sih agar nanti di kurvanya itu tingkat R-nya itu nggak naik. Kan tadi kan R-nya 8%, terus naik jadi 8,75 kan. Nah, kita usahain gimana sih kira-kira agar R-nya itu nggak naik, tetap 8%. Tapi tingkat income-nya itu meningkat ke angka Y aksen yang tadi udah kita hitung tuh. Jangan di Y2. Jadi kita mau menambah tingkat Y-nya, menurunkan tingkat suku bunganya. Kayak gitu. Nah, karena ini cara untuk menghilangkannya terkait dengan jumlah uang yang beredar, jumlah uang, berarti terkait dengan persamaan LM atau persamaan yang terkait dengan jumlah uang, yang MS sama dengan MD. Kita masukin aja. Connect saja ke hitungan langsung ya. Nah, awalnya kan untuk yang money demand itu kan 0,25 Y dikurang 10.000 I. 100.000 I, maaf. Nah, angka Y-nya ini kalian ganti dengan angka Y aksen. Jangan pakai angka Y yang awal, jangan juga pakai angka Y2, pakai angka Y aksen. Masukin. Terus kita lihat, kita kan tujuannya kan mau menjaga agar tingkat suku bunganya kan nggak naik kan. Jadi kita masukin I-nya itu jangan pakai I yang baru. Kita pakai I yang lama, 8%. Jadi Y-nya Y aksen, tingkat suku bunganya suku bunga yang awal. Kayak gitu. Kalian masukin nih angka-angkanya, dapat money supply yang baru. Itu berapa? 3437,5. Ini kan money supply yang baru. Kita mesti tahu dong besar kenaikannya berapa. Kalian tinggal bandingin aja money supply yang baru dikurangin aja sama money supply yang lama. Tadi kalau di soal dapat tuh money supply-nya 2.500. Tinggal dikurangin aja 3437,5 dikurang 2,5. Dapat besar perubahan money supply-nya. Itu 937,5. Jadi kalau kalian mau bikin kalimat bisa gini, untuk menghilangkan efek COE, jumlah uang yang beredar harus ditambah sebesar 937,5. Kayak gitu. Kalian mau bilang angka akhirnya pun juga boleh. Balik lagi tergantung dosen juga ya. Karena setiap dosen kebijakannya beda-beda. Jadi kalian masih ikutin.
Kira-kira untuk sampai yang perhitungan ini ada yang masih bingung nggak teman-teman? Masih aman semua? Aman kok. Aku lanjut ya. Hitungan udah. Sekarang kita masuk ke grafik. Nah, biar enak, aku udah masukin semua notes-nya ya. Dari grafiknya iya, notes-nya juga iya. Awalnya tuh kurvanya itu tuh berada di kurva IS1. IS1 ya. IS1 tuh yang sini. Sama di LM1 yang ini. Nanti kan ketemu tuh keseimbangannya. Keseimbangannya di R1 sama Y1. Namun pas kondisi ketika pemerintah menaikin pengeluaran, itu kurvanya kurva IS yang bergerak dari IS1 ke IS2 bergerak. Otomatis kalau bergerak muncul keseimbangan baru dong. Titik keseimbangan baru ini itu R2 sama Y2 yang warna biru ya. Sebenarnya pemerintah itu tujuannya mau ningkatin pendapatan kan dengan meningkatkan pengeluaran. Dia tujuannya tuh awalnya tuh targetnya tuh ke angka Y aksen yang 45750 yang warna merah ini. Tapi kan pas di 45750 kan nggak balance ya. Kalau kalian lihat tuh, kalau kalian tarik angka Y aksen terus kalian titik-titik putus, ini tuh masih belum balance, belum seimbang. Makanya seimbangnya itu pas di kondisi Y2. Jadi kayak dalam gampangnya dari Y1 mau naik ke Y aksen, tapi turun lagi ke Y2. Nah, turun ke Y2-nya ini yang namanya COE atau coordinate effect. Karena dia mau cari titik keseimbangan yang baru, otomatis kurvanya menemukan titik keseimbangannya tuh di Y2. Dan suku bunganya pun juga naik ke R2. Kayak gitu. Tapi kan tadi kan cara kita untuk menghilangkan efek ini kan menambah uang yang beredar. Nah, kalau uang yang beredar, itu menyebabkan kurva LM-nya ikut geser juga. Dari LM1 ke LM2. Bergeser ke kanan, karena menambahkan. Kalau udah menambah, nanti kalian lihat deh di titik keseimbangannya LM2, LM2 ya, LM2 garis merah sama IS2 yang garis biru. Nah, dapat tuh titik keseimbangannya. R1 lagi. Tadi kan dari R1 naik ke R2. Sekarang turun lagi ke R1. Terus tingkat Y aksennya itu jadi bener-bener jadi Y3 alias bener-bener tingkat Y yang baru. Kalau tadi kan Y aksen kan pas belum seimbang ya. Nah sekarang pas udah dinaikin uangnya LM-nya geser kurvanya muncul titiknya baru pas di Y3 ini di angka 45750 kayak gitu. Jadi secara grafik kira-kira penjelasan gitu. Jadi tujuan awalnya si pemerintah naikin pengeluaran untuk menaiki pendapatan. Tapi balik lagi, kalau naikin pendapatan itu nggak sejalan sama uang yang beredar, otomatis suku bunga naik. Dan target pendapatannya pun nggak mencapai yang diinginkan. Oleh karena biar bisa balance lagi dan sesuai dengan target yang dimau, dan suku bunganya tetap konsisten dan naik. Mau nggak mau ya terus pemerintah masih nambah lagi uangnya. Kayak gitu. Kira-kira sampai sini ada yang masih bingung nggak teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Dan kalau udah aku lanjut lagi ya. Ini soal wajib dari zamanku, pengalamanku selalu soal wajib rata-rata sih yang ini ya, materi ISLM. Jadi saranku kalau dihitungan saranku karena ini wajib ya, nggak bisa milih. Jadi saranku kalian tolong pelajari tentang materi ini ya. Terus sekarang aku bahas ke soal yang pilihan atau soal yang nggak. Jadi gini, biasa di makro itu ada soal wajib, ada soal pilihan. Soal wajibnya itu kadang ada soalnya yang bisa dipilih, jadi dikasih 2 soal wajib, kalian bisa pilih salah satu. Tapi kadang juga ada soal wajibnya itu emang bener-bener cuma satu. Jadi mau nggak mau kalian masih jawab soal itu. Kalau soal pilihan, ya maksud saya namanya ya,
dia kasih beberapa soal pilihan, kalian bisa pilih mau kerjain yang mana. Itu. Sekarang aku bahas ya ke soal berikutnya. Nah, biasanya ini buat ngitung itu, biasanya ini buat ngitung kayak GDP, GNP, net national income segala macam. Dikasih tahu angka-angkanya. Ini aku nggak mungkin sebut satu persatu ya, karena nanti kan aku juga share. Jadi kita langsung ke soal aja. Tentukan tuh angka GNP-nya berapa, konsumsi pribadi berapa, pengeluaran pemerintah berapa. Yang B ditanya approach apa atau pendekatan apa sih yang digunakan. Dan yang C ditanya kesimpulannya apa. Oke, aku lanjut. Pertama, dia kan mintanya GNP ya. Kalau kalian mau ngitung GNP, kalian hitung dulu net. Kalau GNP kan gross national product. Tapi kalau kalian di soal, ini kan semua pendapatan apalah, pendapatan nasional, bunga, pajak, impor, segala macam. Nggak ada benar-benar pendapatan. Jadi untuk ini kalian mesti cari dulu, kira-kira net national product-nya berapa, NNP-nya. Kalian tinggal masukin aja, national income udah masuk tuh, 2.500. Sedangkan NNP kan yang mesti kita cari kan. Biasanya kalau national income itu rumusnya net national product ditambah pajak kurang subsidi. Terbalik, maaf. Maksudku dikurang pajak ditambah subsidi. Jadi kalian tinggal masukin aja soal-soalnya, angka-angka yang terdapat dalam soal. Nanti kalian dapat tuh angka NNP-nya itu 2.725 miliar rupiah. Nah, sekarang kita udah dapat net national product. Kita bisa cari gross-nya berapa, GNP-nya. Untuk cari rumus NNP itu kan GNP kurang penyusutan atau depresiasi. NNP udah kita dapat. Kita kan mau cari GNP kan, jadi kita masukin dulu angka NNP-nya 2725. Itu sama dengan GNP dikurang depresiasi. Depresiasi itu dapat dari mana? Depresiasi itu, ini gue udah kasih tanda notes di bawah ya. Itu investasi domestik bruto dikurang investasi domestik neto. Jadi kan sisin aja angka bruto sama netonya berapa. Itu dapat angka depresiasi. Kalau kalian bingung kenapa kok angkanya depresiasi, kan kalian ini kan mostly anak akun ya, semester 2 ini kan anak-anak angkatan akun ya. Harusnya kalian pasti udah familiar dong dengan istilah itu PPE, fixed asset. Kalau misalkan ada aset tetap gitu kayak mesin, kayak equipment, terus dikurang sama depresiasi kan, accumulated depreciation. Nah, angka net itu angka cost-nya, equipment-nya itu dikurang sama depresiasi. Konsepnya mirip sama ini. Cuma bedanya ini investasi. Investasi bruto itu sama kayak mirip kalau di akuntansi itu fixed asset itu kayak cost-nya. Kalau kalian mau cari depresiasi kan tinggal bandingin angka bruto sama neto kan. Angka cost sama nilai buku kan. Konsepnya mirip. Makanya rumus depresiasi atau penyusutan kayak gitu. Di soal dikasih tahu angka brutonya 350, neto 175. Dapat tuh depresiasinya tinggal dikurangin aja 175. Udah dapat NNP, udah dapat depresiasi. Kita bisa hitung berapa GNP-nya. Dapat angka GNP-nya 2550 miliar rupiah. Ini untuk GNP. Sekarang, tadi kan ditanya konsumsi pribadi ya. Konsumsi pribadi itu sama kayak disposable income. Maksudnya, uang pendapatannya berapa sih? Seberapa sih pendapatan yang benar-benar orang tersebut bisa gunakan? Itu makanya bisa istilahnya konsumsi pribadi. Jadi kalian tinggal cari aja berapa pendapatan pribadi kalian, tinggal dikurang aja sama pajaknya. Karena kan kalau kalian nanti kerja pun, kalian kalau dapat event kalian dapat gaji, karena kan dipotong pajak. Nah, gaji yang benar-benar kalian bawa pulang, itu kan yang udah dipotong pajak kan.
yang benar-benar kalian bawa pulang, masuk ke rekening kalian bisa pakai. Konsepnya juga mirip, kayak gitu. Jadi tinggal dikurangin aja pendapatan pribadi kalian berapa, dikurangin sama pajaknya berapa. Dapat tuh disposable income-nya 1,275 miliar rupiah. Kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita mau cari G. Kalau kalian ingat rumus G itu kan C ditambah I ditambah G kurang C tambah I tambah G tambah X kurang M kan. Tapi kan masalahnya kita belum tahu ya GDP-nya berapa, C-nya berapa. Kita kan baru tahu disposable income kan. Sekarang logika sederhananya deh, logika simpelnya. Kalian kalau punya uang yang benar-benar di tangan kalian, opsi garis besarnya kan cuma dua kan. Kalian mau pakai atau kalian mau simpen. Sesimpel itu. Pakainya gimana, simpannya gimana tuh bisa macam-macam. Tapi secara konstruk garis besarnya, ya kalian pasti ada dua opsi dong. Pakai atau simpen. Sini juga sama. Makanya persamaan disposable income itu C tambah S. C-nya konsumsi, S-nya saving. Kebetulan di soal kan dikasih tahu ya, savingnya 60. Dan disposable income juga kita udah ketemu 1,275. Ya udah dapat angka konsumsinya, tinggal dikurangin aja 1,215. 1,215 itu udah dapat angka C-nya. Sekarang kita mau cari angka GDP. Untuk GDP, dia kan rumusnya kayak gini. GDP itu GNP ditambah penerimaan dari luar negeri atau investasi dari luar negeri dikurang pembayaran ke luar negeri. Kebetulan untuk ini dua-duanya nggak ada info di soal ya. Entah itu dari penerimaan luar negeri atau pembayaran ke luar negeri, dua-duanya nggak ada info di soal. Jadi angkanya kita anggap aja 0. Jadi dalam konteks ini angka GDP sama GNP-nya sama, 2550. Tapi kalau misalkan di soal dikasih tahu kalimatnya, entah itu investasi luar negeri atau penerimaan dari luar negeri, ya kalian masih adjust dengan rumus yang udah ada. Jadi nanti angka GDP sama GNP-nya akan beda. Kayak gitu. Sekarang, kita udah dapat GDP, udah dapat angka C. Kalau angka I-nya itu juga ada di soal ya, kan investasi. Angka ekspor-impor juga udah ada di soal, masukin aja. Nah, yang jadi pertanyaan nih, I-nya kan ada dua tuh. Masukin I yang bruto apa I yang neto? Logikanya aja, GDP itu gross domestic product, gross. Gross itu bruto. Jadi masukinlah angka I-nya bruto juga, kayak gitu. Kan tinggal masukin angkanya, tinggal sisihin untuk cari dapat G-nya. Dapat angka G-nya itu 850 miliar rupiah. G itu balik lagi ya sama kayak pengeluaran pemerintah. Terus kalau ditanya pendekatan apa sih yang digunakan dalam perhitungan ini? Pendekatan expenditure. Kenapa? Karena kita menghitung komponen-komponen pengeluaran. Entah komponen konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor ataupun impor. Biasanya sih kalau di ujian ya, pendekatan expenditure ini yang selalu keluar. Biasanya yang selalu keluar sih itu. Tapi kadang kalian nggak ada salahnya buat belajar dua pendekatan yang lain. Aku next slide dulu. By the way, sampai sini masih jelas gak suaraku? Masih ada yang masih bingung nggak kira-kira? Masih aman belum? Aku lanjut ya. Nah, ini perhitungan pendapatan yang tadi ya. Terkadang, jujur, menurutku ya, ini menurut pendapat subjektifku, soal ini tuh paling tricky. Kenapa? Soal yang tadi yang aku baru jelasin tuh, istilahnya tuh bisa beda. Rumus tiap dosen juga bisa beda. Itu berbasis berdasarkan dari dosen makro yang ku dapat ya. Kalau untuk hitungannya ISLM itu masih lebih ada rumus pastinya. Sedangkan kalau untuk perhitungan ini tuh balik lagi ya. Ini kan mentoring kan sebagai sarana membantu kalian.
Tapi kalian juga mesti tetap based on dosen kalian masing-masing ya. Instead, kalau dosen kalian bener-bener ngejelasin, misalkan, ya kalian mau ikutin boleh, kayak gitu. Ini kalau ini kalian bisa baca ya. Ini aku pakai kayak tambah kurangnya ini kayak kan tinggal pahamin aja alurnya gimana, kayak gitu. Sekarang aku langsung jelasin aja kedua pendekatan yang lain. Tadi expenditure udah aku bahas ya. Itu komponen-komponen pengeluaran. Simpelnya yang C plus I plus G plus X kurang M. Itu expenditure approach. Angka yang kita dapat dari angka ini itu GDP. Berikutnya, income approach. Kita fokus ke angka pendapatan. Kalau ini kan expenditure pengeluaran. Kalau ini income pendapatan. Pendapatan gimana? Banyak macam. Dari gaji bisa, upah bisa, pendapatan sewa juga bisa, bunga pun juga bisa. Keuntungan kalau misalkan kalian punya perusahaan, atau misalkan ini konteksnya makro negara ya, jadi kalian bisa. Jadi kalau dalam makro ya dimasukin juga nih keuntungan, bisa perusahaan yang perseorangan, bisa juga yang PT-PT. Pokoknya semua komponen pendapatan dijumlahin aja, dapat angka national income. Gitu. Kalau ini production approach, faktor produksi. Produksi itu kan banyak macam ya, bisa pertanian, bisa pertambangan, listrik, bangunan, perdagangan, komunikasi, keuangan tuh bisa-bisa macam-macam. Jadi dihitungnya tuh per siap produksi itu dapat angka produknya berapa sih, angka per masing-masing industri berapa, ditotalin dapat nanti angka GDP kayak gitu. Nah, ini kan baru 2 soal ya. Ada bahas satu soal lagi terkait tabel. Kalau kalian mungkin udah sempat lihat soal-soal tadi kelas dosen atau di apa, itu kan tabel ya. Kayak suruh ngisi angka yang kosong. Nah, biar enak isinya langsung jelasinnya pakai Excel ya. Jadi ku izin stop share screen ini dulu, terus ku buka Excelku. Bentar ya. By the way, untuk Excelnya udah kelihatan belum teman-teman? Share screen Excelku. Sudah, Kak. Udah kok. Oke, aku lanjut ya. Jadi kalau di soal yang tabel gini, kalian dikasih angka tabel yang kosongnya banyak, terus dikasih angka dikit-dikit. Tugas kalian ngisi angka yang kosong itu. Jadi ku langsung aja ya ke sheet yang bagian jawabannya. Biar enak, ku langsung aja. Kebetulan ku juga udah jelasin ya cara perhitungan, cara masing-masing cari angka per baris masing-masing. Jadi kalian tinggal lihat aja nih. Untuk baris pertama. Baris pertama dikasih tahu angka konsumsinya itu 250. Cari Y-nya. Kebetulan biasanya kalau soal kayak gini pasti dikasih tahu ya rumus fungsi konsumsi berapa. Ini yang di paling atas. Rumusnya itu C sama dengan 250 tambah 0,9 Y. Jadi kalian dengan rumus ini dan angka-angka yang udah ada di tabel, kalian ditugaskan untuk cari sisa angka-angka yang kosong. Kayak gitu. Kalau mau cari yang baris pertama nih, C-nya 250. Ini yang warna abu-abu yang udah dikasih tahu di soal ya. Sedangkan yang angkanya putih itu yang masih kosong. C-nya 250. Masukin ke persamaan. C sama dengan 250 tambah 0,9 Y.
Karena kebetulan C-nya udah dikasih tahu di baris pertama, masukin aja angka C-nya 250. Jadi 250 sama dengan 250 tambah 0,9Y. Nah, kalau digini kan jadi habis ya, 0 ya. Makanya Y-nya 0, kayak gitu. Nah, untuk yang baris kedua, dia dikasih tahu angka Y-nya doang nih. Sisakan dari C sampai MPS-nya kosong. Kalau udah gini, kalian tinggal cari aja, masukin ke rumusnya. Ini ku highlight ya. Kita cari dulu C-nya. C-nya masukin ke persamaan tadi, 250 ditambah 0,9Y. Y-nya kan 500. Masukin aja angka Y-nya 500. Nanti kan tinggal jumlahin, dapat tuh angka C-nya itu 700. Sekarang udah ada angka C, udah angka Y. Kalian bisa cari angka APC-nya, atau Average Propensity to Consume. Bedanya A sama M gini ya, kalau A itu average, kalau M itu marginal. Jadi kalau A average tinggal dibagi aja angka C yang di kondisi sekian, kondisi titik tertentu, dibagi sama angka Y di titik tertentu. Itu doang, itu A average. Kalau MPC itu kan marginal. Marginal kan selisih pertambahan. Jadi kan bukan C bagi Y, tapi delta C dibagi delta Y. Gitu. Sekarang aku hitung dulu yang APC deh. Yang APC itu tinggal dicari aja C bagi Y. C-nya berapa? C-nya 700, Y-nya 500. Dapat APC-nya 1,4. Udah dapat APC, kita cari angka S-nya. Angka S-nya kita lihat sesuai yang sempat ku mention ya. Kalau kita punya pendapatan kan opsinya kalau nggak kita pakai kita simpen kan. Tapi kan kondisi ini kan C-nya lebih besar daripada Y. Konsumsi kita lebih besar daripada pendapatan kita. Ya otomatis savingnya kita bakal minus. Minusnya berapa? Dapat minusnya 200. Terus iya, ada satu mention lagi ya. APC tambah APS itu selalu sama dengan 1 ya. Sama juga kayak MPC tambah MPS. Juga selalu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu nih angka APC. APC-nya berapa? 1,4. Kalian mau cari APS ya simple. 1 dikurang 1,4. Atau kalau aku pakai persamaan ini, APC tambah APS kan sama dengan 1. Ya kan masukin dulu APC-nya berapa. Nanti kan tinggal cari angka APS-nya, tinggal disisihin aja. Dapat tuh minus 0,4. Biasanya kalau APS minus, S-nya minus. Sama juga kalau APS-nya plus, S-nya juga plus. Di soal ini jadi pas ya, APS-nya minus, S-nya juga plus. Kalau mau cari MPC, gini, MPC kan aku sempat mention, kalau dia delta C dibagi delta Y. Tapi sebenarnya kalian nggak usah capek-capek ngitung. Karena kalau MPC itu, kalian tinggal lihat koefisien persamaan C-nya berapa. Koefisiennya kalian lihat aja. Di sini dapat, aku scroll ke atas ya. Yang ini. C sama dengan 250 ditambah 0,9Y. 0,9Y itu koefisien 0,9. Karena ini persamaannya C, berarti ini MPC-nya 0,9. Kayak gitu. Misalkan kalau di soal dikasih taunya S sama dengan berapa ditambah 0, berapa Y. Kan itu persamaan S. Berarti koefisiennya itu ya jadi masuk ke MPS. Itu aja. Banyak kan C, jadi masuk ke MPC. Gitu. Balik lagi, MPC tambah MPS sama dengan 1. Kalau MPC-nya 0,9, berarti MPS-nya sisinya aja 0,1. Dan enaknya angka MPC MPS ini, dia tuh selalu sama ya, nggak pernah berubah. Jadi instead kalian daripada ngitung masing-masing sendiri-sendiri, kalau kalian udah dapet angka MPC MPS-nya,
Kan tinggal isi aja ke bawah tabelnya, semua angka MPC-nya sama, 0,9 semua. MPS-nya juga sama. Kalian tinggal masukin angka 0,1 semua. Kayak gitu. Jadi kalau udah gini, MPC, MPS, kalian nggak usah hitung lagi di perhitungan angka-angka berikutnya. Karena kan udah dapet dan sama terus. Kita lanjut ke perhitungan baris ketiga. Perhitungan baris ketiga, yang dikasih tahu tuh APS. APS-nya minus 0,15. Kita pakai ya persamaan yang APC tambah APS sama dengan 1. Kalau udah gini, kalian bisa tuh dapat angka APC-nya. Kan kalau APS-nya minus 0,15, berarti APC-nya 1,15. Gitu. Terus lanjut, udah dapat APC-nya. APC itu kan C bagi Y. Karena ini kita udah tahu APC-nya, masukin aja angkanya. APC-nya berapa? 1,15. Sama dengan masukin angka persamaan C-nya, 250 tambah 0,9Y dibagi Y. Nanti kalian tinggal operasi matematika kayak biasa ya. 1,15 dikali sama Y, terus kalian tinggal cari angka Y-nya berapa. Dapat angka Y-nya itu 1000. Terus, untuk cari C, karena kita udah dapat Y, C-nya pun juga sama, tinggal kita masukin aja ke persamaan C-nya. Masukin angka Y-nya ke dalam kurung, dapat angka C-nya 1150. Terus, kita masuk, kalau udah dapat C, kita bisa dapat S-nya. S-nya berapa? S-nya itu tinggal dimasukin ke dalam persamaan Y sama dengan C tambah S. Jadi kan Y-nya 1000, C-nya 1150. Bisa kita hitung angka S-nya. S-nya kebetulan APS sama S-nya minus ya, jadi sama gitu. Kalian mau pakai cara kedua buat cari S-nya juga boleh. Pakai persamaan APS sama dengan S bagi Y itu juga boleh. Gitu. Karena terbukti ya, dua cara ini angka sama. Baris keempat juga sama. Baris keempat kita dapatnya angka apa sih? Angka S-nya. S-nya minus 100. Masukin ke persamaan Y sama dengan C tambah S. C-nya kan 250 tambah 0,9Y ya. Terus S-nya minus 100, ya udah masukin minus 100. Jadi dapat Y-nya itu 150 ditambah 0,9Y. Nah, kalau udah gini kan tinggal pindahin Y-nya ke ruas kiri, terus kan dapat nanti angka Y-nya itu 1500. Udah dapat angka Y, kita bisa hitung angka C-nya. C-nya itu dapat angka 1600. Kalian mau masukin ke persamaan C-nya sendiri boleh, yang 250 tambah 0,9Y itu boleh. Bisa juga pakai Y sama dengan C tambah S, itu juga boleh. Cobain sama, 1600. Sekarang, kita lanjut ke angka APS sama APC. APS, APC-nya juga sama ya. Kan APS itu S bagi Y, APC C bagi Y. Tinggal dibagi aja, karena kita udah dapat angka S-nya berapa, C-nya berapa, dan Y-nya berapa. Bisa tuh dapat angka APS sama APC-nya. APS-nya 0,00067, sedangkan APC-nya 1,0067. Balik lagi, APS-nya minus, S-nya juga minus, jadi pas sama. Sebenarnya untuk dari baris ke-5 sampai 8, caranya tuh sama terus ya. Tapi karena ini tanggung, jadi aku lanjut aja bahasnya. Untuk yang perhitungan baris ke-5, kita dikasih tahu angka APC-nya. APC-nya 1. Angka 1 bulat nih, 1. Jadi kita lihat, APC itu kan C bagi Y.
Kalau APC-nya 1, ya otomatis C sama dengan Y. Masalahnya kan kita nggak tahu ya, C-nya berapa, Y-nya berapa. Ya udah kalian masukin ke dalam persamaan aja. Y kan udah pasti Y dong. Kalau C, ya masukin aja. C itu kan 250 tambah 0,9 Y. Masukin ke dalam persamaan, terus kita tinggal pindah ruas aja variabel Y-nya. Dapat tuh angka Y-nya 2,5. Karena C sama dengan Y, berarti C-nya pun juga 2,5. Kayak gitu. Terus, Y sama dengan C tambah S kan. Kalau Y sama C-nya aja udah sama, ya S-nya udah pasti 0. Karena kasarnya semua pendapatan dia pakai buat konsumsi pas. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Makanya 0 S-nya. Kalau udah S-nya 0, udah pasti APS-nya 0. Karena APS kan S bagi Y. S-nya aja udah 0, mau dibagi 0, dibagi berapapun udah pasti 0. Makanya APS-nya pun juga 0. Kayak gitu. Sekarang kita perhitungan baris ke-6. Untuk perhitungan baris ke-6, dikasih tahu angka C, bukan C, maksudnya angka Y-nya. Y-nya 5.000. 5.000 itu angka Y. Kita bisa cari C-nya berapa. Tinggal masukin aja ke persamaan. C sama dengan 250 ditambah 0,9 Y. Masukin aja angkanya. Terus dapat angka C-nya itu 4750. Nah, buat cari APC-nya kan C bagi Y. Udah masukkan aja C bagi Y berapa? 4750 dibagi 5.000. Dapat angka APC-nya 0,95. Kalau lagi ini, kalau dapat C sama APC, kalian bisa hitung S sama APS-nya. Karena angka C sama S, APC, APS itu selalu bukan berlawanan deh, selalu nyambung. Kalau APC-nya berapa, APS sisanya. Kalau C-nya berapa, berarti S-nya juga sisanya. Ini juga sama. Kita udah tahu Y-nya 5.000, C-nya 4750, dapat angka S-nya itu tinggal dikurangin aja 250. Angka APS juga sama. Angka APC kan 0,95. Kan total APC APS kan sama dengan 1 kan. Berarti APS-nya itu tinggal sisanya aja 0,05. Itu. Kalian mau pakai S bagi Y pun juga sama 0,05. Sekarang kita masuk ke perhitungan baris yang ke-7. Kita lihat baris ke-7 dikasih taunya apa? Dikasih tahu angka C-nya. C-nya ini adalah di warna abu ya, 9250. Ya udah, kita lihat masukin angka C-nya ke dalam persamaan C sama dengan 250 tambah 0,9 Y. C-nya kan 9250. Masukin 9250 ditambah 250 tambah 0,9 Y. Yang ruas Y-nya kalian tinggal geser ke kanan. Maaf, masuknya ke kiri. Terus angka-angka yang konstanta pindahkan ke kanan. Nanti dapat angka Y-nya itu 10.000. Udah dapat Y, kita bisa dapat berapa APC-nya. APC-nya itu C dibagi Y. C-nya berapa? 9250 dibagi sama 10.000. Dapat angka APC-nya 0,925. Udah dapat APC, udah dapat terus angka C juga kita udah tahu. Ya udah kita bisa cari angka S sama APS-nya. Angka S-nya tinggal dikurangin aja Y kurang C. Gampang gitu. Dan kalau di sini dalam bentuk persamaan ya. Dapat tuh angka S-nya 750. Sedangkan untuk angka APS kan S bagi Y. Ya udah tinggal 750 dibagi 10.000 dapat 0,075. Kalian mau pakai yang APC tambah APS sama dengan 1 itu juga sama. Dapat 0,075. Sekarang yang baris terakhir, yang nomor 8. Dikasih tahu angkanya angka APC.
yang warna abu-abu ya, 0,92 yang baris paling terakhir. Ya, kalau udah dapat angka APC, kalian cari berapa C-nya, berapa Y-nya. Kita lihat APC-nya itu kan sama dengan C bagi Y. Ya udah langsung masukin aja angka APC kan 0,92. C-nya kan kita nggak tahu angkanya. Ya tinggal masukin aja persamaannya C. Itu 250 ditambah 0,9 Y. Dibagi sama Y. Nah, terus yang 0,92 sama Y ini tinggal dikali aja langsung. Dapat tuh 0,92 Y sama dengan 250 ditambah 0,9 Y. Angka variabel Y-nya pindahin ke ruas kiri. Jadi dapat tuh angka Y-nya itu 12.500. Terus APC sama APS kan sama dengan 1 ya. Kalau APC-nya 0,92, udah pasti APS-nya 0,08. Tinggal disisihin aja. Terus untuk cari angka C juga sama lagi ya. Kan kita udah dapat tuh angka Y-nya. Kalau mau cari C tinggal dimasukin aja ke dalam persamaan. Masukin angka Y-nya itu 12,5. Dapat tuh angka C-nya itu 11.500. Terus kalau udah dapat C, kita bisa cari angka S-nya. S-nya berapa? S-nya itu tinggal aja 12.500, angka Y-nya dikurang sama angka C. 11.500. Dapat angka S-nya 1.000. Kalian mau pakai cara yang APS pun juga bisa. Yang APS sama dengan S bagi Y. APS kan 0,08. Y-nya 12,5. Berarti dapat angka S-nya itu 0,08 dikali 12,5. Sama dengan 1.000. Kalau di sini juga ya, APS-nya plus, angka S juga plus, jadi pas sama. Nah, kalau udah gini, tabelnya udah lengkap nih. Udah kita isi. Biasanya kalau dosen tuh, dia juga cuma minta asal isi angka tabel aja. Karena dosen pun juga pasti diminta cara ngitungnya gimana sih. Gimana cara kalian dapat angka itu. Jadi kalian perlu juga untuk memahamin bagaimana alur untuk mendapat masing-masing angka. Kayak gitu. Ini untuk rumus yang perlu diingat, ini juga aku udah masukin ya. Ini juga basis rumus yang aku pakai buat cara cari angka di tabel ini. Kira-kira untuk yang soal ini, kalian masih ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Halo? Ada yang masih bingung nggak tentang soal yang ini, soal yang tabel? Kalau misalkan masih ada yang belum bingung, berarti aku anggap udah ngerti ya. Sebenarnya satu soal lagi, soalnya tuh mirip-mirip ya, karena soal makro kan tuh mirip-mirip. Tapi kan ini kan aku juga bentar lagi ada kelas ya, jadi aku bahas satu problem, satu soal aja. Masuknya satu tipe soal aja. Nanti untuk yang satunya lagi, aku juga udah buat jawabannya. Nanti aku juga bakal share ya. Jadi yang udah aku bahas ini, sama yang satunya lagi, aku akan share. Gitu. Kira-kira mungkin sampai sini ya pembahasanku hari ini. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau kurang sempurna, aku ucapkan maaf ya. Selanjutnya aku bakal balikin lagi ke Steven. Thank you semua. Oke, thank you Kak Ken. Terima kasih juga teman-teman semua udah partisipasi di mentoring ekonomi makro kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa untuk ini ya, isi absensi yang udah di-share di Teams-nya. Nanti juga rekordan ini ada di Teams ini, sama nanti juga akan di-upload di YouTube. So, semuanya thank you untuk partisipasinya. Ya, makasih juga teman-teman sama Steven yang sudah memberi kesempatanku buat mentoring hari ini. Thank you juga Kak Ken untuk ini ilmunya. Oh iya, Nggak boleh bubar ya. di Bang Ketoprak.
Aku admit ya. Terima kasih semua.